Selamat siang Bu Heni dan teman-teman. Hari ini saya Axel dengan NIM 2020 50195 akan mempresentasikan tentang PSAK 72. PSAK 72 ini tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 72. Tujuannya menetapkan prinsip dalam melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Informasinya itu berupa sifat, jumlah, waktu, ketidakpastian pendapatan, dan arus kas. Dan ruang lingkupnya seluruh kontrak pelanggan kecuali kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, dan pertukaran non-moneter. Selanjutnya PSAK yang digantikan. PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, kecuali PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, dan yang terakhir PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Selanjutnya pengakuan pendapatan. PSAK 72 ini terdapat 5 pengakuan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Dan selanjutnya kewajiban pelaksanaan. Maka janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam kontrak atau kewajiban pelaksanaan. Maka barang atau jasanya itu bersifat tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan. Barang atau jasa dapat dibedakan jika pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan, dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Dan selanjutnya barang atau jasa dapat dibedakan atau tidak. Salah satunya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software menyepakati kontrak kerja dengan pelanggan berupa perancangan software, jasa instalasi, jasa update software periodik, serta memberikan dukungan teknis dalam jangka waktu 3 tahun. Dan ada sebuah perusahaan kontraktor menyepakati kontrak untuk membangun rumah sakit dengan tanggung jawab meliputi seluruh manajemen proyek dan mengidentifikasi berbagai barang dan jasa yang dijanjikan, mencakup keahlian teknik, pembersihan lahan, pembuatan fondasi, struktur konstruksi, instalasi listrik, kabel, air, jaringan telepon, serta penyelesaian. Maka dari itu, untuk kontrak berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan. Yang pertama, sepanjang waktu, dan untuk kontrak yang tidak dapat dibedakan, entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan dan pada waktu tertentu. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi. Pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset atau pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan.
Kemudian yang terakhir, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Sekian presentasi saya, terima kasih.